Kita baru saja mendengarkan paparan langsung dari Pak Yosef Angkasa. Beliau adalah salah satu dari generasi kedua Cow Family yang kita kenal lewat bisnis Kalbe Group. Setelah itu kita punya kesempatan nih untuk tanya jawab langsung dengan beliau. Selamat pagi Pak Yosef. Selamat pagi Pak. Kita boleh ya Pak ya? Sampaikan Pak. Beberapa pertanyaan. Sampaikan. Ya Pak, setelah kita mendengarkan paparan Bapak lalu dari beberapa sumber lain, kita tahu bahwa Bapak ini kan sudah mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri, bahkan sudah berkarya di luar negeri. Lalu Bapak kembali ke Indonesia dan bergabung di bisnis keluarga. Nah ini buat teman-teman mau tahu nih Pak, apakah ini sebuah pilihan bebas atau karena panggilan moral Pak? Ya, terima kasih Pak Kosmas. Sebagai informasi, waktu saya berkarya di Amerika pun saya udah berkarya di perusahaan keluarga. Jadi tinggal waktu itu saya udah selesai sekolah, jadi saya memutuskan ya lebih baik saya berkarya di Indonesia. Jadi sebenarnya waktu di Amerika pun saya memang bekerja di perusahaan keluarga yang ya relatif lebih kecil yang berada di Amerika. Begitu. Jadi itu merupakan pemimpinan saya untuk pulang pasca selesai sekolah. Oke, tapi itu bisnis keluarga bukan milik keluarga Pak Yosef bukan ya? Ya sama lah, keluarga kita juga. Oh begitu, jadi sebetulnya Bapak dari awal Udah. Oke. Tapi waktu pertama kali pulang ke Indonesia kan di bank ya? Oh iya, Nggak ada hubungan sama keluarga kan? Nggak ada. Nah makanya kok Bapak memilih kembali ke bisnis keluarga? Iya. Oke. Baik. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang anggota keluarga itu diperlakukan secara profesional di dalam bisnis keluarga sendiri Pak? Misalnya dalam hal gaji, fasilitas, mungkin kesempatan karir dan sebagainya. Itu diperlakukan sama atau istimewa Pak? Ya boleh dibilang hampir sama lah ya. Saya rasa kalau kaitan sama remunerasi itu praktis sama. Cuman memang perbedaannya saya diuntungkan, saya dapat kesempatan untuk diputar. Ya saya pernah bekerja di manufacturing, di pabrikan. Saya pernah kerja di sales, saya pernah bekerja di marketing, di keuangan, sampai akhirnya saya dapat kesempatan untuk memimpin satu perusahaan. Tapi mungkin setelah berapa tahun ya? Mungkin setelah 5-6 tahun atau 7 tahun saya diputer-puter, saya dapat kesempatan untuk memimpin satu perusahaan yang kecil waktu itu, tahun 99. Tapi itu kesempatan juga berlaku berkaryawan profesional Pak? Harusnya berlaku ya, cuman saya dapat kesempatan lebih besar barangkali ya, karena ya pada saat itu ada dibutuhkan di sales, ya saya ikut ke sales. Ada dibutuhkan di tempatnya pabrikan, saya ikut ke pabrikan. Ada kesempatan di marketing, saya ikut di marketing atau di keuangan. Ya saya ngikutin di mana ada opportunity-nya juga. Ada kebutuhannya Pak ya? Iya. Apakah di tempat-tempat itu Bapak berada di bawah mentoring dari anggota keluarga yang lebih senior atau oleh profesional? Oleh profesional. Dengan demikian diharapkan penilaian prestasinya juga fair Pak ya? Ya harusnya sih begitu ya. Oke, baik Pak. Kita lanjutkan ya Pak ya? Sampaikan. Nah, bagaimana Pak? Tadi kan Bapak sudah singgung juga soal governance mungkin ya. Nah, ini tata kelola keluarga, bisnis keluarga kau itu ada nggak Pak perlakuan khusus untuk menantu, boleh atau tidak boleh ikut dalam bisnis keluarga? Oke. Ya terima kasih Pak Kosmas. Memang ini merupakan isu yang sensitif. Ya. Sampai saat ini hanya keluarga langsung, itu hanya anak yang bisa involve di bisnis keluarga. Khusus untuk menantu sampai saat ini memang di-exclude dari bisnis keluarga ini. Itu tegas Pak ya? Ya itu tegas. Itu tertuliskan. Tertulis bahkan ya? Itu tertulis. Jadi sampai saat ini ya, tapi nanti kalau
udah masuk generasi 3, generasi 4 kan kita nggak bisa harus ada revisi atau gimana, nanti Iya. kita sesuaikan. Ya, oke. Kira-kira apa Pak pesan yang ingin disampaikan dari policy semacam itu? Bagus tidaknya apa gitu pertimbangannya gitu. Satu sisi positif adalah mungkin kita kan nggak tahu ya, kadang-kadang pengaruhnya spouse terhadap anaknya atau sebaliknya kita masih belum tahu. Tapi untuk lebih menjaga hak keharmonisan keluarga, sampai saat ini memang kita exclude spouses atau mantu. Negatifnya memang kita nggak bisa memanfaatkan talenta-talenta yang kompetensi yang kadang mungkin dia pintar, dia capable, tapi berpengalaman tapi jadi dipakai orang lain. Ya, jadi itu negatifnya. Ya nggak melulu ini positif. Ya satu polisi kan pasti ada plus minusnya dalam ini. Nah, Pak, dalam hal spouse itu tadinya sudah berkarya bagus malah di dalam bisnis keluarga. Itu akhirnya mereka harus mengikuti policy itu ya Pak? Iya. Sebegitunya Pak ya? Iya. Oke. Tapi itu kan tidak berarti mereka harus bekerja di bisnis lain, yang mereka boleh mengembangkan bisnis sendiri begitu? Bisa. Oke. Bisa. Ya nggak menutup kemungkinan kalau ada syarat tertentu nggak Pak, bahwa bisnis barunya itu nggak boleh head to head dengan atau bisnis baru yang dikembangkan oleh menantu keluarga kami biasanya subject to approval. Subject to approval, dan ini juga bagian dari charternya Pak ya? Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Nah, berikutnya Pak, apakah generasi kedua seperti Bapak dan juga anak-anak Bapak, generasi ketiga, itu dipersiapkan secara khusus untuk aktif terlibat bekerja dan memimpin bisnis keluarga? Ada semacam kewajiban nggak Pak? Ada perbedaan dalam hal ini. Kalau generasi 2 itu kami lebih ditunjuk ya, ayo kerja di sini, kerja di situ, mengisi kekosongan di sini, kekosongan di situ. Tapi untuk generasi 3 ini pendekatannya agak berbeda karena dunianya sudah berbeda, di luar sudah berbeda, banyak yang memutuskan untuk kerja sendiri, buka usaha sendiri, banyak yang lebih memikirkan corporate social responsibility ya. Jadi untuk menarik mereka masuk itu ya perlu diberikan sesuatu yang lebih jelas, ya nggak bisa semata-mata ditunjuk untuk masuk, udah sangat berbeda situasinya. Ini boleh dibilang kebetulan ya Pak ya, bahwa keluarga Bapak cukup besar, jadi ya ada pilihan. Tapi kalau jumlah untuk teman-teman yang keluarganya relatif kecil, mungkin agak berbeda. Iya, betul. Biar kita generasi 3 asal ada 6 orang aja mau masuk, ya kita udah bersyukur. Masing-masing mewakili satu. Iya, udah bersyukur. Kalau sampai hari ini ada berapa Pak? Dari generasi ketiga, baru 2. Masih ada potensi bertambah? Ada. Oke. Baru 2. Dari berapa total generasi ketiga? 33. Oke, baik. Oke. Pak, ini kan juga disinggung kan, bisnis keluarga ini sudah berumur berapa Pak? 54 tahun Pak. Nah, ini kita mau tahu nih bagaimana bisnis keluarga ini yang didirikan 6 bersaudara bisa begitu tampak luar Pak ya, mampu merawat persaudaraan sehingga tetap kompak, harmonis, dan yang saya sukai tetap rendah hati, low profile gitu ya. Nggak ada konflik ya Pak ya? Ya so far sih kalau dalam bisnis itu menurut saya nggak ada konflik, itu nggak mungkin. Ya, jadi tinggal bagaimana mekanisme menyelesaikan konfliknya. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana berkomunikasi ya Pak ya. Komunikasi ya Pak. Komunikasi
eh, yang menjadi tantangan adalah komunikasi antar generasi. Antar Ya. generasi. Ya, generasi yang sama, mungkin generasi satu karena kakak beradik lebih mudah. Ya, generasi dua antar sepupu, ya. Siblings. Antar sepupu atau antar kakak beradik dalam cabang yang sama. Ya. Ya, jadi antar kakak beradik cabang yang sama mungkin lebih mudah. Yang menjadi menantang kan antar sepupu atau antar cabang, ya, dan juga antar generasi, generasi satu generasi dua, dan menjadi komplikasi antar generasi berbeda cabang. Oke, silang. Ya, gitu. Jadi yang selama ini kita coba jaga ya mungkin bagaimana kita berkomunikasi dengan elok lah Pak ya. Dengan elok ya. Ya, komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan bersama kan tetap bagaimana supaya family-nya utuh dan bisnisnya tetap bertumbuh. Oke. Ya, jadi dua hal itu yang kita selalu pegang, shareholder value-nya tetap meningkat dan juga keluarganya tetap utuh. Utuh dalam arti ya kalau Bapak bilang bertanya apakah ada konflik, pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Alamnya Nggak mungkin nggak ada. manusiawi Pak ya. Manusiawi sekali. Oke. Kalau begitu apa Pak mekanisme atau rutinitas yang dilakukan sehingga komunikasi ini tetap bisa berjalan dengan baik, dan di situ pasti komunikasi dengan trust ya Pak ya. Jadi kalau berkomunikasi itu forum komunikasi antar pemegang saham itu kan kami punya WA group. Oke. Ya, Group itu sekarang. udah beberapa tahun lah ya. Kami punya forum reuni setahun Reuni, sekali. Tapi karena pandemik kayak tahun 2020 kagak ada. Oke. Ya. Tapi biasanya setiap tahun. Kemudian ada forum meeting keluarga itu sebulan sekali. Meeting keluarga sebulan sekali. Dan itu wajib Pak? Atau prioritas lah? Enggak wajib sih, diusahakan, dihimbau. Oh, dihimbau. Sifatnya himbauan. Oke. Himbau. Tapi kan karena sekarang lebih mudah ya. Dengan Sejak komunikasi. ada pandemi kan semua lebih mudah karena bisa lewat virtual. Oke. Ya, itu juga nolong. Oke. Dengan virtual ini juga jadi partisipannya kan nggak harus di satu lokasi. Betul. Bisa di lokasi berbeda dan bahkan di benua yang berbeda, Iya. dengan time zone yang berbeda. Dalam pertemuan itu biasanya apa Pak yang diomongkan? Bisnis, keluarga, atau dua-duanya, atau Ya agendanya macam-macam lah, campur-campur. campur-campur ya? Ada semacam notulen begitu? Ada. Sampai ada notulen? Ada. Dan itu bisa jadi referensi dan Ada, ya. ada, Wah, ada, luar biasa. Ada. Tadi Bapak sebut soal reuni, seperti apa Pak reuninya Pak? Oh, reuni sih biasa lah, kumpul-kumpul aja. Kumpul hanya Beberapa hari. sampai beberapa hari, berarti keluar kota dalam perjalanan atau Ya bisa beda-beda. gitu ya. Dan itu umumnya semua bisa hadir, enggak juga? 90% kali ya. Wow, 90%. berarti lebih Cukup dari besar. mayoritas ya? Cukup besar. Oke. Cukup besar. Jadi bisa sampai 50-60 orang. Wow, Banyak Ya. Pak. sampai ke generasi keempat, 3. ketiga ya? Yang ketiga belum ada yang berkeluarga? Udah. Oke, Nah, baik Pak. Saya lanjutkan Pak. Tadi Bapak juga menyinggung soal living values vital ya. Nah, bagaimana Pak, mungkin tadi ada hubungannya juga dengan reuni dan sebagainya ya. Bagaimana menghidupkan semangat vital ini Pak di dalam keluarga maupun di dalam berbisnis? Ini menjadi tantangan tersendiri memang ya untuk menghidupkan core values ini. Jadi kita hidupkan melalui acara reuni juga. Ya, jadi memang kita coba komunikasikan. Tapi memang untuk menghidupkan ini belum
sampai tahap yang mungkin masih butuh proses ya. Ya, masih butuh proses. Ya. Belum sampai dihidupkan secara gimana. Tapi bagaimanapun saya percaya semua anggota keluarga tahu dan Harusnya tahu ya. mengerti gitu Harusnya kan, tahu. dan merasa terikat gitu kan ya. Harusnya tahu. Tinggal derajat implementasinya mungkin Iya. ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Betul. Nah, kembali lagi Pak tentang corporate governance dalam keluarga ya. Tadi Bapak sebut ada semacam family assembly, family charter gitu ya. Itu memang segala sesuatu tertulis Pak. Yang mana Pak? Misalnya tadi Family charter tertulis. family charter tertulis. Oke. Tertulis. Dan itu prosesnya gimana Pak? Pernah ada semacam revisi amandemen gitu ya? Ada ya. Pernah ya? Ada. Jadi ini versi 2 kayaknya sekarang. Oke. Udah Versi pertamanya kapan ya? Kira-kira berapa tahun yang lalu lah gitu? 15 tahun kali ya. Wow. Versi 1. Oke. Versi 2 mungkin 5 tahun kali ya. Saya nggak ingat persisnya. Oke. Apa Pak revisi yang utama ketika 1 ke 2? Nggak ingat. Oke. Nggak ingat, saya nggak ingat. Oke. Tapi yang versi kedua ini pasti disosialisasikan semua ya. Hmm. Selain Jadi keluarga. akan ada versi 3 kemungkinan. Oh oke. Kemungkinan. Apakah selain anggota keluarga ada orang luar keluarga yang pernah tahu tentang family charter ini? Karyawan utama mungkin profesional? Enggak. Itu hanya rahasia keluarga. Nggak rahasia, cuman nggak ada. Nggak disosialisasikan keluar. Nah berikutnya Pak tentang yang namanya prinsip usaha ya, internal dan eksternal itu ya. Itu gimana Pak? Pengertian praktisnya lah dalam berbisnis, dalam produk, dalam apa ya, hubungan dengan semua stakeholders gitu ya. Itu kira-kira seperti apa? Contoh-contoh praktisnya. Produk yang etikal begitu kan, dalam berbisnis yang transparan atau misalnya. Karena ini nanti ada hubungannya dengan pertanyaan berikutnya Pak. Bagaimana Kalbe bisa menjadi salah satu tempat bekerja yang favorit lah, ya kan? Ya memang dari awal atau sejak berdiri itu memang kita itu memang kan mencoba bisnis secara fair ya, transparan, akuntabilitasnya jelas, tanggung jawab, dan juga untuk perusahaan yang sudah go public ya tetap kita harus fair terhadap minority shareholder. Iya. Ya jadi governance-nya ini di family kami ya cukup dihidupkan. Oke. Cukup dihidupkan dalam arti, dan di tiap company itu tentunya punya core values yang beda ya. Di Kalbe ada Pancasrada, di Mitra Keluarga ada yang lain gitu. Tapi mereka punya core values atau prinsip dasar yang mirip dengan Vital ini, tapi lebih applicable untuk kehidupan korporasi ya, Masing-masing ya. masing-masing. Jadi mungkin lebih bergerak dari situ ya. Kami semua acuannya ya governance. Governance-nya dalam arti Accountable. everything ya, kita transparan, kita akuntabilitas, kita tanggung jawab ya, kita juga fair terhadap yang tadi saya katakan, terhadap shareholder minoritas khususnya. Oke. Terakhir Pak ya, satu lagi. Boleh. Tadi Bapak juga sudah singgung soal filantropi. Iya. Nah, kami belajar, teman-teman juga mahasiswa belajar bahwa bisnis yang mempunyai jiwa atau semangat filantropi itu diyakini dalam berbisnisnya pun mereka sangat bertanggung jawab. Nah, tadi Bapak sudah sebutkan contohnya ke pendidikan ya Pak ya, atau apa? Iya, untuk yayasan kami, Namanya apa Pak? Yayasan Kalbe itu Kalbe ya. fokusnya terhadap pemberian
beasiswa. Beasiswa. Nah, jadi fokusnya di pendidikan, dan beasiswa ini kami berikan untuk mereka-mereka yang sekolahnya juga kaitan sama kesehatan atau sama sains lah ya. Lebih fokus ya Pak ya? Ya, fokus pemberian. Jadi kalau mereka mau sekolah perawat, sekolah bidan, sekolah menjadi apoteker atau asisten apoteker. Oke, tenaga kesehatan. Lebih ke nakes, tenaga kesehatan. Oke, bukan ke dokternya? Dokter enggak, dokter ada tapi lebih dari company kalau itu, dari perusahaan kalau itu. Oh, oke. Jadi bukan dari keluarga. Oke. Dari perusahaan ada. Untuk Ada. sampai dokter, kan dokter kan lebih mahal ya Pak ya. Betul. Iya. Itu lebih mahal. Ya. Kalau di perusahaan ada. Ya untuk dokter ambil spesialis dan sebagainya. Oke, jadi fokusnya di pendidikan dan lebih fokus lagi kepada tenaga pendukung kesehatan. Iya. Oke. Selanjutnya ada lagi Pak, mungkin lingkungan hidup atau Enggak ya, enggak. kesehatan Ya, kesehatan lebih masyarakat. kalau ya di era pandemi sekarang ya, kami juga support dalam bentuk-bentuk minuman atau alat-alat kesehatan atau masker segala macam ya, karena situasi pandemi Iya, oke. itu beda lah ya. Iya. Kondisi khusus ya. Iya, kondisi khusus. Baik, terima kasih Pak Yosef. Teman-teman, kita sudah mendengarkan 10 pertanyaan umum yang apa istilahnya ya, yang paling sering ingin diketahui dari sebuah bisnis keluarga. Kita sungguh berterima kasih karena kita mendapatkan langsung dari Pak Yosef Angkasa yang adalah seorang dari generasi kedua kaum Kalbe ini. Sampai bertemu di sesi yang akan datang.